Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam channel Rumah Bekam Pengalaman. Sahabat-sahabat, subscriber dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan ini insya Allah saya akan berbagi sedikit ilmu ataupun sedikit pengalaman saya tentang terapi bekam, yang mana insya Allah pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bekam untuk pemula secara full. Jadi dari awal sampai akhir, silahkan teman-teman simak videonya. Bagi para pemula ataupun yang ingin belajar tentang bekam, nah video ini sangat cocok kalian tonton. Maka dari itu jangan sampai di skip. Perhatikan setiap step by stepnya ataupun tahapan-tahapan untuk menjadi seorang terapis bekam, agar kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, karena kita senantiasa selalu melaksanakan sunnah-sunnah yang telah beliau perintahkan ataupun ajarkan. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini senantiasa berkembang sehingga bisa memberikan informasi-informasi terkait kesehatan, baik secara islami ataupun secara medis pada umumnya. Langsung simak videonya. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke tahapan melaksanakan bekam. Yang pertama, persilakan pasien untuk tengkurap ataupun banyak metode lainnya, ada yang duduk juga, ada yang tengkurap, tetapi di sini kita memilih posisi tengkurap agar lebih rileks setiap otot dan saraf-sarafnya. Kemudian kita lakukan stimulus dengan bagian area yang akan kita bekam. Berhubung di sini kita menerangkan untuk memberikan tutorial untuk pemula, jadi titik yang akan kita ambil itu titik sunnah terlebih dahulu. Laksanakan stimulus ataupun pelemasan di area yang akan kita bekam, seperti leher, kemudian pundak, tulang belakang. Panaskan terlebih dahulu ya, jika kurang minyak tambahkan minyak secukupnya. Nah, seperti ini kurang lebih stimulusnya. Kemudian bagian dekat terus dilemaskan. Ada sini juga dipijit ya, biar ototnya itu membuyar apabila ada yang tegang, agar pengambilan darah ataupun pembuangan darah lebih maksimal. Itu fungsinya stimulus teman-teman sekalian ya. Baik, setelah dilaksanakannya stimulus seperti ini, kita mulai menggunakan sarung tangan. Jangan lupa semprot tangan kita terlebih dahulu memakai alkohol seperti ini ya.
lap dengan tisu. Setelah itu pakai sensinya terlebih dahulu agar tangan kita steril, terhindar daripada bakteri dan kuman ketika melaksanakan pembekaman. Nah, guys, seperti ini ya. Yang selanjutnya kita ambil kop yang sudah disiapkan tadi. Kemudian kita mulai melaksanakan bekam seluncur. Ini hampir sama fungsinya kayak stimulus tadi untuk melancarkan. Ini diusahakan satu tarikan dulu ya, jangan terlalu kenceng. Kemudian kita ambil arah ke tulang belakang seperti ini, dilakukan dengan perlahan, bisa 3 kali tarikan ataupun 3 kali seluncur ataupun 5 kali, disesuaikan dengan postur pasien ataupun kebutuhan kita. Kemudian ke arah pundak seperti ini, sama 3 kali tinggal ke berikat. Kiri kanan, kemudian ruas-ruas tulang ini diambil juga ya. Setelah itu kita bersihkan pakai tisu dulu, karena ada laki ataupun apa yang terbawa mungkin. Setelah itu kita mulai pembekaman di titik-titik yang sudah kita tentukan. Di sini kita akan mengambil titik sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-kahil. Ini berada di area vertebrata sampai 3 ataupun bisa disebut di bawah C7 ya. C7 posisi al-kahil. Dan yang kedua kita ambil titik katifain. Katifain itu adalah pundak. Ini teman-teman bisa perhatikan, ini sejajar dengan tulang belikat ya. Tulang belikat sebelah sini itu bisa kita ya, pegang, kemudian kasih satu tarikan setengah, setengah vakum. Setelah ini maka diamkan beberapa menit. Itu fungsinya untuk mengumpulkan setiap darah kotor yang akan dikeluarkan. Nah, ini teman-teman ya, posisi lebih jelasnya seperti ini. Ini disebut titik al-kahil, ini disebut titik katifain ataupun 2 pundak. Karena dalam salah satu riwayat juga disebutkan Rasulullah SAW pernah meminta berbekam di 3 bagian tubuh. Yang pertama di kahil, 2 lainnya di katifain ataupun 2 pundak ini. Nah, teman-teman sekalian, sembari kita menunggu sekitar 3 menit sampai 5 menit, kita juga menyiapkan jarum ya. Ini jarum yang tadi yang masih steril, masih disegel. Bisa lihat masih disegel. Kita potong sedikit di bagian sini. Ini fungsinya agar jarum tidak terlalu dalam, teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini kira lebih. Ini potong. Setelah itu kita masukkan ke lancing tadi, buka tutupnya, kemudian kita masukkan jarum dan dibuka segelnya. Nah, ini ya, jarum isi steril. Karena di sini ada drat untuk mengukur kedalaman dari jarum, apakah terlalu dalam ataupun terlalu pendek. Jarumnya bisa diukur dari sini ya, ada standarnya teman-teman. Kalau sudah siap seperti ini, jarum siap digunakan. Kemudian setelah 3 menit teman-teman, kita tarik satu tarikan lagi sebelum melaksanakan penjaruman ya. Seperti
ini contohnya, tarik, sembari menunggu sekitar 1 menit. Setelah ditarik lagi, saya akan sedikit memberikan informasi terkait manfaat daripada titik alkahil dan katifain ini. Titik alkahil ini dalam salah satu riwayat juga disebutkan sebagai penyembuh daripada 72 penyakit. Selain penyembuh daripada 72 penyakit, alkahil ini bisa digunakan juga sebagai titik untuk menetralisir hipertensi, stroke, yang kena demam, epilepsi, masuk angin. Pokoknya banyaklah manfaat dari titik alkahil. Sedangkan titik katifain ataupun dua pundak ini memiliki fungsi untuk menurunkan kolesterol, menurunkan hipertensi, kemudian masuk angin juga termasuk, dan penyakit-penyakit yang lainnya juga. Sangat banyak manfaatnya teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah ditunggu sekitar 1 menit dari penarikan kedua tadi, kita laksanakan penjaruman. Ini kameranya saya ke depan dulu ya, biar teman-teman bisa melihat bagaimana proses penjaruman. Ini sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman, karena penjaruman ini sangatlah banyak orang yang mungkin agak kesulitan ya. Kalau untuk mengekoknya itu mudah, tapi untuk memberikan jarum terkadang agak sulit. Di sini saya akan memberikan 3 teknik untuk penjaruman ya, agar jarum itu tidak terasa sakit. Teknik yang pertama ada teknik lurus ya, yang kedua putaran tawaf atau syarah jarum jam, yang ketiga putaran sebaliknya ataupun dari dalam. Silakan perhatikan. Kita mulai dari titik alkahil dengan metode penjaruman lurus ya. Silakan teman-teman lihat. Mulai dari sini, dari luar, kita mulai perlahan ke dalam, tentunya dengan lurus seperti ini terus. Nah, sembari menjarum ini kita tanyakan kepada pasien apakah jarumnya terlalu dalam atau terlalu kurang, bagaimana Pak, jarumnya cukup? Nah, kalau pasien sudah bilang cukup, maka kita tarik lagi sesuai dengan tarikan yang tadi, yaitu 2,5. Jadi jangan ada tarikan ke 1 ke 2 kalau udah dijarumi, langsung tarikan yang sudah vakum. Kemudian di titik kedua kita melaksanakan syarah jarum jam ya. Kita mulai dari arah luar di sini, jarum memutar mengelilingi, terus memutar ke dalam sampai ke dalam. Cukup ya, lakukan juga penarikan. Dan teknik yang terakhir yaitu memulai penjaruman dari arah dalam melingkar keluar ya, sama kayak tadi, kayak putaran tadi. Dari sini putar keluar, satu, kita tarik kembali. Setelah dilaksanakannya penarikan kembali, kita tanya pasiennya juga apakah tarikannya terlalu kencang, terlalu kurang, bagaimana Pak, tarikannya cukup? Nah, pasien sudah bilang cukup, maka jangan kita tambah lagi. Setelah dilaksanakannya penjaruman ini, kita tunggu 3-5 menit, ataupun setelah darahnya berhenti keluar. Yang dimaksud darah di sini adalah darah kotor teman-teman sekalian ya. Saya akan memperdekat ataupun mendekatkan kameranya agar teman-teman bisa melihat bagaimana darah kotor itu keluar. Nah, seperti ini darah. Nah, kita bisa lihat juga hasil dari pada jarumnya itu merata ya, karena mengikuti sesuai SOV
yang telah diumumkan ataupun sering dicontohkan dan sering dilatihkan oleh PBI, yaitu darah kotor sedang keluar dari titik katipain dan al-kahil. Ini murni ya, darah kotor ya, bukan darah segar yang keluar. Makanya fungsi daripada jarum itu sendiri jangan terlalu dalam itu, agar darah segar atau darah bagusnya tidak ikut. Nah itu ya, darah kotor ini menunggu sekitar 3-5 menit normalnya, jangan sampai lebih dari 10 menit karena ini sifatnya panas, nanti bisa mengakibatkan melepuh. Makanya banyak kejadian kan pasien-pasien yang dibekam itu melepuh karena apa? Karena efek dari tarikan ini terlalu kencang, terlalu lama juga, makanya efeknya itu akan menimbulkan blaster itu ya, yang berair seperti itu. Nah baik teman-teman, langkah selanjutnya setelah darah kotor berhenti untuk keluar ataupun setelah 3-5 menit kita menunggu, maka kita melangkah selanjutnya kita akan bersihkan darah ya dengan tisu, ataupun teman-teman bisa menggunakan kasa ya, kalau ada itu lebih bagus pakai kasa untuk menghemat lebih bersih. Dan kita copot seperti ini, diangkat ke atas, kemudian diusap seperti ini. So, teman-teman lihat, ini hasil daripada pembekaman kita hari ini. Nah darah kotornya itu seperti ini ya, dikeluarkan melalui pakai bekam. Ini kalau yang kolesterolnya tinggi itu bisa mengandung minyak juga di atasnya teman-teman sekalian, yang titik katifain ini ya. Ini sama juga darahnya yang tebal. Tapi teman-teman juga jangan salah memahami kenapa kok darahnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah di sini tergantung pola makan dan pola istirahat juga, ini sangat berpengaruh. Bagi yang tentunya mempunyai riwayat penyakit tertentu, semisal stroke, kan, gula, asam urat dan lain sebagainya, itu pasti darah kotornya lebih banyak. Setelah kita beres membekam, jangan langsung menyuruh pasien untuk bangun, tapi kita olesi lingkaran ini dengan minyak zaitun terlebih dahulu. Ini berfungsi untuk menutup kembali pori-pori yang tadi terbuka bekas penjarumannya. Kemudian setelah itu kita bersihkan dengan tisu seluruh permukaan yang terkena minyak tadi. Baik, kita lihat hasil pembekamannya teman-teman ya, seperti apa. Ini hasil dari pembekamannya. Nah seperti itu ya, bersih. Oke, setelah itu teman-teman menyuruh pasiennya ataupun menginformasikan bahwa bekam ini telah selesai teman-teman. Bentar ya. Baik Bapak, alhamdulillah untuk bekamnya sudah selesai Pak ya. Nanti jangan lupa Bapak mandinya menunggu 3 jam, kemudian mengkonsumsi obat herbal, baik itu minyak zaitun ataupun habatus soda. Yang paling utama Bapak mengkonsumsi madu ya, karena di dalam madu itu terkandung kesembuhan yang telah
diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak, alhamdulillah sudah selesai ya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, tadi kita telah menyimak video tentang pembekaman untuk pemula ataupun untuk bahan belajar kita bisa untuk menterapi bekam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf mungkin bila dalam videonya banyak suara-suara yang agak berisik ya, karena di tempatnya seperti itu. Tetapi mungkin di video selanjutnya insya Allah kualitas suaranya lebih diperbaiki lagi. Nah, tadi baru sampai ke pembahasan ataupun tutorial full ya, dari awal sampai akhir tentang bekam. Nah, nanti mungkin bisa juga di video selanjutnya kita ke tahap pembersihan kok, kemudian dan lain sebagainya, tergantung permintaan teman-teman mau apa. Silahkan komen di kolom komentar apakah mau membahas penyakit apa dan titik bekamnya. Silahkan teman-teman komentar. Berhubung pada kali ini juga ada salah satu subscriber ya yang meminta Kang cina apa bikinin dong tutorial untuk bekam, karena saya mau belajar bekam. Karena saya lihat-lihat di YouTube banyak sih yang bekam, tapi belum ada yang membahas dari awal gitu kan, secara rinci untuk bekam seperti itu. Maka dari ini mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan masyarakat lebih mengenal kembali tentang terapi bekam ini. Dan mudah-mudahan bekam ini di kemudian hari menjadi salah satu pilihan utama bagi masyarakat, baik kalangan atas, menengah, dan bawah, menjadi solusi terbaik. Karena bekam itu kan sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan. Maka dari itu, bila Anda belum pernah berbekam, segeralah berbekam. Cari tempat-tempat bekam terdekat dimanapun Anda berada. Insya Allah kebaikan itu akan Allah berikan dengan senantiasa menjunjung sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita, khususnya dalam bidang pengobatan. Mungkin dari saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan baik dalam video ataupun materi yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan tersebut dan teman-teman sekalian bisa mengambil kebaikan dari video ini. Dan apabila ada kesalahan, silahkan boleh ditinggalkannya sama teman-teman sekalian. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.